Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hebat, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya. Di sini saya berperan sebagai supervisor, Bu Emi sebagai coachee dan Pak Denny sebagai coach ya. Yang ingin saya ingatkan pertama yang pada saat untuk Pak Denny khususnya sebagai coach ya, pada saat melaksanakan coaching kehadiran penuh atau presence-nya harus full ya Pak Denny. Kemudian keterampilan mendengarkan aktif juga harus benar-benar dipraktikkan supaya bisa menggali dan mengidentifikasi masalah-masalah yang akan didiskusikan oleh coaching seperti itu. Kemudian jangan lupa juga sebagai coach kita harus mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga nanti akan tergali dengan baik permasalahan yang dihadapi oleh coach seperti itu. Nah untuk strateginya, seorang coach itu harus fokus terhadap coachingnya, kemudian harus bersifat terbuka juga dan memiliki kesadaran diri yang kuat sehingga nantinya bisa mampu melihat peluang baru terhadap akar permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Dan satu hal lagi nih Pak Den, jangan lupa dengan alur tirtanya ya. Jadi ya harus jelas tujuan, identifikasi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan pada saat coaching ini. Dan yang keempat yaitu harus ada tanggung jawab atau komitmen yang bisa digali dari coach terkait permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya dipersilakan untuk mulai melakukan coaching. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ain atas kesempatannya. Bu Emi, Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Pak Denny. Apa kabar nih? Alhamdulillah Pak Denny. Anak-anak di sekolah bagaimana kondisinya sekarang? Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Di tahun ajaran baru saya diberi amanah untuk mengajar di kelas 7. Wow, Mantap. biasa. Ya, seperti itu. Ini ngomong-ngomong nih, ada apa gerangan gitu? Bu Emi ingin bertemu dengan saya, ingin berdiskusi nih, sebetulnya ada apa sih sebenarnya? Iya Pak Denny, di sini saya memang sudah lama ingin cerita berbagi dengan Pak Denny. Ya di sini Pak Denny kan selaku konseling ya, konselor mungkin yang paham. Karena Pak Denny ini kan di BK ya, setidaknya bisa memahami perasaan saya yang sedang galau saat ini. Lagi galau ya? Galau sekali. Kira-kira nih target pertemuan dari pertemuan ini apa target Bu Emi? Bu Emi ingin memperoleh apa gitu di pertemuan? Saya ingin menuntaskan kegalauan saya Pak Denny. Jadi ya galau saja. Nah, selain kegalauan apa lagi yang ingin Bu Emi dapatkan dari diskusi kita? Dapat solusi dari galau saya tersebut. Baik. Mengapa tuh Bu Emi, kegalauan Bu Emi itu mengenai hal apa gitu? Ini Pak Denny kan fokusnya ke manajemen waktu Pak Denny. Jadi saya itu mendapatkan pendidikan di CGP itu ketika pembelajaran sudah selesai ya. Jadi waktu kita kan agak leluasa. Sekarang kita diberi tugas KBM dengan cukup padat, tapi tetap kita harus mengikuti alur pendidikan CGP. Nah saya di sini agak kesulitan manajemen waktu. Yang berat itu saya manajemen waktu. Itu Pak Den. Kalau kita ukur dengan skala nih, kemampuan memanage waktu Bu Emi itu kalau dari angka 1 sampai 10 itu di angka berapa? Kalau sebelum dapat tugas mengajar KBM artinya belum aktif, itu ada di kisaran ya 100 ya.
atau 10 ya. 10 luar biasa ya, sempurna ya. Sempurna karena kan kita tidak punya aktivitas ya. Jadi kita mengerjakan tugas itu seolah kita ada mengajar lah, aktivitas mengajar diisi oleh kegiatan belajar di CGP. Nah, setelah adanya kegiatan pembelajaran, nah itu manajemen waktu itu menurut saya agak menurun. Ke angka berapa tuh? Ke angka 7. 7. Jauh sekali ya. Cukup drastis. Betul. Ya, itu yang saya rasakan. Sehingga saya bisa merasakan sisi emosional yang ketika malam itu menangis. Menangis. Ya dibalik suami dong, aku kan gengsi. Dalam pelukan suami. Oh iya. Masih ada ya tempat bersandar ya. Ada. Tapi ya tetap solusinya kembali ke saya dan saya itu harus berproses mencari solusi itu. Betul. Itu. Jadi tetap kegalauan itu masih ada sebetulnya. Saya tahu Bu Emi itu sosok yang luar biasa ya. Terima kasih. Kira-kira kekuatan apa yang bisa membuat Bu Emi itu tidak, dari tadi kan maksimal ya di angka 10, supaya tidak terlalu jauh nih ke angka 7, kekuatan apa yang bisa Bu Emi tunjukkan gitu ya, supaya Bu Emi turunnya tidak terlalu jauh, minimal ke angka 9 gitu ya. Ya, jadi kekuatan saya itu di tujuan awal mungkin ya. Jadi tujuan awal saya, tugas saya di sekolah, tugas saya di rumah, tugas saya di kegiatan CGP juga itu saya mengembalikan lagi, meriset lagi ke tujuan awal saya supaya saya tidak terlalu downnya itu yang terlalu jauh, dan untuk membangkitkannya lagi saya mengembalikan tujuan awal saya. Itu salah satunya. Luar biasa ya, ternyata luar biasa ya. Lalu nih, kira-kira rencana apa yang akan Bu Emi rencana yang akan Bu Emi buat gitu ya untuk mengatasi permasalahan manajemen waktu itu? Saya merencanakan memanage waktu seefektif mungkin dilihat dari rutinitas harian saya, karena aktivitasnya itu bertambah padat. Itu kenapa? Jadi anak saya juga sekolah terus saya harus membekali mereka bekal sarapannya. Nah itu betul-betul saya mencari timing yang tepat untuk memposisikan agenda kegiatan yang cukup padat itu sehingga semuanya bisa tercover. Jadi skenario saya itulah bagaimana saya harus bangun kapan, mengerjakan apa dulu. Jadi prinsip saya bukan harus selesai dalam satu waktu secara sempurna, tapi saya harus mengerjakan skala prioritas dulu. Seperti itu, Pak Denny. Itu sepertinya menjadi sebuah strategi juga mungkin ya. Strategi saya untuk mengantisipasi kegalauan saya selama ini. Itu salah satu strategi saya. Itu Pak Den mungkin ya. Kalau misalnya berbicara hambatan gitu ya. Ya. Kira-kira hambatan apa sih sebetulnya yang terbesar tentang manajemen waktu itu? Hambatannya itu tadi kekuatan fisik kita ya, salah satunya. Jadi ketika kita beradaptasi pada hal baru, otomatis fisik kita juga harus prima dan itu butuh proses adaptasi lagi. Terus dia multivitamin gitu. Ya, salah satu vitaminnya itu makan harus mantap dengan nutrisi dan juga harus gerak. Nah, kalau gitu. kita berbicara soal jangka waktu gitu ya kan, rencana itu tentu harus ada target jangka waktu untuk mencapai rencana itu ya. Supaya rencana itu berhasil tuh berapa lama Bu Emi bisa? Karena tadi kan saya itu sempat downnya itu lumayan lah, cukup betul-betul berat. Jadi saya perlu waktu sekitaran 3 minggu. 3 minggu. Mengadaptasikannya diri itu 3 minggu. Jadi setelah itu saya kondisi badan sudah kembali mengadaptasikan diri, sudah prima, rutinitas juga sudah terbaca arahnya mau jam berapa nih bangun. Kita memposisikan diri mengerjakan skala prioritas kapan dan seterusnya itu
3 minggu. Ya, 3 Dirasa minggu. cukup ya? Cukup. Lalu ukuran keberhasilannya itu apa kira-kira menurut Bu Emi? Ukuran keberhasilan kan tadi jangka waktunya sudah ditentukan. Iya. Nah, ukuran keberhasilan itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya sudah kembali lagi tertata tugas, di mengajar juga sudah mulai enjoy, terus perasaan kita juga udah stabil, kemudian juga tidak ada lagi kegalauan, terus adanya tantangan juga jadi sebuah imun bahwa ini harus membangkitkan saya menjadi lebih fight lagi, lebih survive lagi terhadap kehidupan ini. Kemudian dari tugas-tugas CGP juga sudah mulai lagi tertata, tinggal keteteran seperti itu Pak Denny. Jadi dudet itu sudah sebetulnya sih tidak terlewat, hanya yaitu keteteran itu Saja, ya. tapi tidak sampai terbengkalai, artinya tidak sampai menghambat kemunduran tugasnya tidak dikerjakan, tidak hanya di waktu saja itu seperti itu. Sehingga berefek pada kesehatan tadi ya. Kesehatan ya sempat terganggu juga. Kenapa terganggu? Karena adanya flu, agak-agak meriang panas dingin. Nah itu muncul di jangka 3 minggu itu karena kita ada proses adaptasinya gitu Pak Den. Ya. Luar biasa Bu Emi. Saya kalau punya jempol tangan ini 3 atau 4, 5 saya kasih 5 jempol ya. Luar biasa, optimismenya itu luar biasa Bu Emi ternyata. Karena lalu begini Bu Emi, kan tadi rencana sudah, jangka waktu sudah, ukuran keberhasilan. Ini komitmen kira-kira komitmen Bu Emi atas rencana tersebut seperti apa? Komitmennya ya harus ingat bahwa kita di sini atau di rumah juga di tempat kerja itu sebagai yang harus diberikan amanah, yang harus dikerjakan secara maksimal karena semua itu adalah ada pertanggungjawabannya. Nah itu komitmen saya. Jadi di akhir nanti kan kita harus punya pertanggungjawaban baik kepada pimpinan dan tentu saja kepada sang pencipta kita ya. Apa yang kita lakukan itu ada pertanggungjawaban. Jadi saya harus komit sampai kapanpun bahwa saya harus menjalankan hak dan kewajiban saya terkait dengan manajemen waktu dan aktivitas yang memang harus saya lakukan. Baik. Nah, hal yang Bu Emi sampaikan tadi tentang komitmen itu luar biasa ya. Lalu kira-kira siapa yang orang-orang yang bisa membantu Bu Emi untuk menguatkan komitmen tersebut? Ya, yang pertama tentunya keluarga ya. Nomor 1 itu kekasihku, suami tercinta dan pacar. Luar biasa. Nah itu penyemangat sekali bagi saya. Walaupun senyumannya indah ya. Walaupun cuma manggut-manggut doang. Itu kekuatan bagi saya sebetulnya karena dia present tadi ya, menghadirkan penuh perasaannya untuk mendengarkan curhat saya. Sebetulnya ya solusinya sih ada di saya sendiri, hanya untuk manggut-manggut, senyum-senyum itu sebagai recharge bagi saya, sehingga saya jadi powerful kembali gitu. Kemudian berbagi tugas juga di rumah gitu ya, melihat seperti itu juga kayak tugas-tugas yang lain juga kita berbagi tugas juga karena tidak mungkin kita mengerjakan 100% sampai bisa menjadi luar biasa itu untuk punya kegiatan maksimal itu ya, tidak bisa. Ya, memang sih dia itu kekuatan tersendiri ya. Baik, ini sebelum kita mengakhiri percakapan nih, kan tadi katanya galau nih, pertama tuh di awal ya, galau terus ingin menemukan solusi. Nah setelah kita berbincang ini, ketemu nggak tuh penawar rasa galau dan solusinya? Ketemu banget, makanya saya sekarang bisa happy, bisa ketawa. Beda kan dengan tadi di awal saya cukup merenung, kalau sekarang hihihi gitu. Senyumnya sudah mulai 5 cm ya. Nggak 5 cm. Lebih lebar, tadi kan 3 cm, agak cemberut sedikit. Baik, saya
sangat salut dengan Bu Emi. Ternyata Bu Emi bisa menghadirkan optimisme di percakapan ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Emi rencanakan bisa berhasil ya. Bisa Bu Emi bisa seceria sekarang nih. Bahkan mungkin lebih nanti cerianya. Saya doakan mudah-mudahan Bu Emi berhasil. Mungkin ada yang cukup Pak Cukup Denny ya. ya, karena saya sudah merasa happy. ya. Ya, bolehlah sudah ya, nanti ketemu lagi. Terima kasih Bu Emi. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini memiliki makna tersendiri, terutama untuk mengatasi manajemen waktu tadi ya. Betul, betul. Terima kasih sudah mempercayai saya sebagai tempat berdiskusi, curhat ya. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali ya coaching hari ini. Ini setelah coaching kali ini sedikit saya refleksi ya untuk coach, kira-kira nih tadi pada saat coaching dilakukan antara Pak Denny sebagai coach dan Bu Emi sebagai coachingnya, yang sudah dilakukan oleh coach sudah indikator nih capaian dari coachingnya sudah muncul atau belum? Alur tirtanya sudah Ya, ada alur belum? tirtanya tadi sudah muncul ya, mulai dari tujuan, kemudian tadi identifikasi sudah muncul ya dari coach ya. Ketika identifikasi lalu rencana aksinya jelas ya, sangat baik sekali. Kemudian tanggung jawab dan komitmennya juga bahkan secara gamblang disampaikan. Baik, sedikit ada catatan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Denny sebagai coach di sini. Tadi benar ya, ternyata alur tirtanya sudah tersampaikan dengan baik, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nih yang menarik dari saya itu ternyata tadi Bapak sebagai coach itu sudah mampu menggali kekuatan coach dengan baik sekali, sehingga tadi luar biasa sekali coach itu berhasil menyampaikan komitmen di akhirnya itu dengan luar biasa ya. Jadi memang di sini ada kekuatan yang muncul dari diri coach sendiri Ya. sehingga terkait permasalahan yang dihadapinya, insya Allah sedikit demi sedikit ya Bu Emi-nya bisa terselesaikan dengan Ada titik baik. terang. Ya, ada titik terang. Nih untuk selanjutnya bagaimana nih kelanjutannya, kompetensi coaching yang ingin Bapak lebih kembangkan ke depannya apa? Setiap coach itu dalam berdiskusi tentu saja kadang-kadang ya kalau terbawa emosi suka lupa tuh tentang pertanyaan berbobotnya. Jadi belok ke candaan-candaan gitu ya. Nah mungkin pertanyaan berbobot itu ya harus didalami kembali supaya walaupun tadi sudah tergali ya, mungkin nanti lebih dalam lagi bisa menggali, mencari solusi apa yang coach alami gitu. Baik, terima kasih Pak Denny ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya Pak Denny bisa lebih mengembangkan pertanyaan berbobot dengan lebih maksimal Ya. lagi ya. Mungkin sekian sesi coaching kali ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.